Terima kasih telah klik video ini. Melanjutkan konten kemarin yaitu Light Novel Tenjura volume 21. Jika kalian belum menonton video sebelumnya, link gua taruh di deskripsi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ya, gua agak sedikit maksa sih, biar video ini bisa menjangkau para umat Tenjura di seluruh dunia nyata dan goib. Oke, siapkan wifi tetangga, cemilan, kopi, teh, pop es, dan batagor, dan lain-lain. Dan mari kita mulai videonya. Yari. Pertarungan Xion dengan Daggerwell telah mencapai klimaksnya, dan waktu untuk mengakhirinya sudah dekat. Daggerwell dan Xion saling jual beli pukulan dan tebasan. Serangan Xion memang mengenai Daggerwell, namun tidak membuat Daggerwell terluka. Bahkan gatal pun enggak anjing. Meskipun begitu, Xion masih keras kepala mengulangi serangannya. Daggerwell juga tak mau kalah. Dia melakukan serangan balik. Hercules Deluxe milik Xion melawan tinju dari Papa Daggerwell. Mereka saling jual beli tebasan dan pukulan. Benturan serangan kedua orang ini membuat apapun di sekitarnya bergetar. Anehnya, Daggerwell seolah-olah tidak pernah kelelahan. Seiring berjalannya waktu, tinju Daggerwell semakin keras. Di satu sisi, kekuatan Xion juga telah meningkat. Semangat juangnya mengalir dalam pedang panjang dan besarnya. Setelah beberapa adu serangan di antara mereka, Daggerwell melayang di udara. Bayangkan seorang dengan tinggi 5 meter melayang di langit. Kebayang gak kalian? Udah kayak sapi aja tuh Daggerwell. Melihat hal ini, Xion dari bawah langsung menerjang Daggerwell dengan pedangnya. Sedangkan Daggerwell sendiri, dia melapisi tubuhnya dengan selaput energi yang dipenuhi semangat juangnya. Seketika itu juga pedang Xion ditangkap oleh Daggerwell dengan mudah. Daggerwell yang masih memegang pedang Xion langsung membalas dengan tendangannya. Dalam sekejap Xion langsung terhempas. Meskipun begitu, Xion bangun kembali seolah-olah serangan barusan tidak berarti apa-apa untuknya. Dari sini Daggerwell bertanya-tanya, kenapa Xion bisa sekuat ini? Jadi gini bre, Xion bertambah kuat dalam waktu singkat karena kekuatannya yang berevolusi. Inti dari ultimate skill Susanoo, The Lord of Tyranny adalah kemampuan mengimbangi Mai Nasu Break yang bisa disebut sebagai musuh alami, bentuk kehidupan spiritual. Ketika Xion menerima energi dari Veldora, dia tanpa sadar menetralkan energi itu di dalam tubuhnya dan mengubahnya menjadi miliknya. Berkat evolusinya pula, Xion dapat mengambil energi targetnya, entah siapapun itu, sehingga dia dapat menyerap dan menjadikan energi itu untuk serangannya sendiri. Intinya, ambil, serap, terus dibuat ulang di dalam tubuh Xion. Dengan penjelasan seperti ini saja, kita bisa mengerti kenapa Xion bisa bertahan selama ini melawan Daggerwell. Kendati demikian, Xion tidak menyadari peningkatan kekuatannya yang sangat pesat ini. Yang dia tahu, maju, kayak sound effect FF. Wanita berambut ungu ini tanpa lelah terus menebas Daggerwell dengan pedangnya. Di situ Daggerwell sebenarnya masih heran, tapi dia nggak mau ambil pusing dengan perubahan kekuatan Xion. Tidak ada gunanya memikirkan hal ini. Jika musuh bertambah kuat, aku akan menyelesaikannya dengan pukulanku yang lebih kuat lagi, gumam Daggerwell. Tinju Daggerwell semakin mematikan. Tebasan penghancur biji milik Xion dan tinju penghancur opai milik Daggerwell, keduanya saling berbenturan. Para kerucu-kerucu hanya bisa melongo melihat semua ini. Tidak ada di antara mereka yang berani mendekati area pertarungan itu, karena jika mereka melakukan hal tersebut, yang ada mereka malah mati konyol. Namun bagaimanapun juga, pertarungan tidak akan bertahan selamanya. Karena lambat laun, tubuh Xion telah mencapai batasnya. Meskipun Xion bisa terus menyerap energi dari Daggerwell dan membuat kekuatan fisik dari Daggerwell jadi berkurang, tapi tetap saja kenyataannya sangat miris. Daggerwell tidak terluka sama sekali. Berkat ultimate skillnya Susanoo, Xion dapat bertarung dengan baik melawan Daggerwell yang memiliki banyak energi. Dari sini, Mimin berat hati mengatakan pertarungan ini akan segera berakhir. Daggerwell adalah pria dengan segudang pertempuran yang telah dia lalui. Dia tidak pernah mengasihani lawannya, bahkan saat melawan anaknya sendiri.
Di sini Darkruel telah memahami kalau Xion mengambil alih dan menggunakan kekuatannya. Darkruel berkata, "Aku akan mulai serius, jadi jangan membenciku kalau kau mati, Xion." Dan Xion pun menjawab, "Majulah." Seketika itu juga Darkruel melepaskan teknik penghancurnya. Dari tubuhnya muncul gelombang energi yang begitu mengerikan. Darkruel menyebutnya Maelstrom Buster atau pusaran penghancur. Energi berwarna biru pekat seperti gelombang pusaran air menyeliputi tubuh Darkruel. Bahkan dengan skill ultimate-nya, Xion gak bakal mungkin bisa menetralisir kekuatan sebesar itu. Dengan kekuatan besarnya ini, Darkruel berpikir untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Dan sekarang Darkruel perlahan berjalan mendekati Xion. Darkruel berkata lagi, "Aku minta maaf. Tapi kau harus tahu, Xion, kekuatan apapun yang kau kembangkan hingga saat ini tidak akan berdaya lagi di hadapanku. Sejauh ini, Xion memang sudah bertarung dengan baik. Tapi sayang, mulai detik ini Xion gak punya pilihan lagi selain menerima hasil yang sangat menyakitkan. Inilah kenyataan jika berhadapan dengan Dewa Gai yang berhati dingin." Meskipun begitu, Xion gak peduli. Dia menatap Darkruel dengan senyuman tanpa rasa takut. Ketika melihat hal tersebut, Darkruel merasa heran dan bertanya-tanya, apakah Xion sudah menyerah saat menghadapi kematian? "Tidak, bukan itu. Kurasa ada yang aneh pada dirinya," gumam Darkruel. Xion bagaikan seorang pejuang yang tak tahu arti dari kata menyerah. Dan tiba-tiba, srebet, Xion memfokuskan semua kekuatannya pada satu serangannya. Xion menerjang Darkruel dengan tebasan pedangnya, dan tebasan itu dapat menembus pusaran gelombang air yang menyeliputi tubuh Darkruel. Harusnya sih pedang Xion tak akan pernah mencapai Darkruel, karena pusaran air penghancur Darkruel pasti akan menghalaunya. Tapi saat pedang Xion akan menyentuh pusaran gelombang milik Darkruel, pedang itu tiba-tiba seolah-olah menghilang seperti ditelan kabut, dan langsung muncul kembali saat mengenai kepala Darkruel. Bahkan serangan itu membuat Darkruel berlutut di tanah. Tebasan Xion itu membuat Darkruel merasakan rasa sakit yang luar biasa hingga menjalar ke otaknya. Sebenarnya walaupun menggunakan skillnya yaitu Infinite Regeneration, Xion gak bakal mungkin menembus gelombang pusaran yang menyeliputi tubuh Darkruel. Harusnya sih begitu, dan tubuh Xion langsung terkoyak dan mati. Tapi semua itu berubah berkat bantuan dari bebek Luminas. Luminas telah merubah takdir dengan salah satu skillnya yaitu Rebite. Suara indah Luminas bergema di seluruh medan perang dan dapat menyelamatkan jiwa Xion sebelum dihancurkan oleh Darkruel. Xion yang ditakdirkan untuk mati, dia diselamatkan dari ambang kematian itu sendiri oleh ultimate skill Lustful King Asmodeus milik Luminas. Dan sontak saja melihat hal itu, mata Darkruel melebar keheranan karena Xion benar-benar nekat dan tak takut mati melawannya. Di satu sisi, setelah ribuan tahun, Darkruel kembali lagi merasakan apa itu rasa sakit. Darkruel memang menyukai cara bertarung Xion, tapi jika memungkinkan, Darkruel tidak ingin membunuh Xion. Meskipun saat ini mereka bermusuhan, namun Darkruel berharap ketika perang usai, Darkruel ingin menjalin hubungan pertemanan dengan Xion. Konyol, apakah dia mencoba untuk mati? Apa mungkin dia menerapkan manipulasi kausalitas padaku, gumam Darkruel. Dengan pertarungan singkatnya ini, Xion sudah memiliki pengalaman seluk-beluk untuk menyerang Darkruel. Meskipun sih hasilnya nihil, karena Xion tidak pernah menimbulkan luka berarti di tubuh Darkruel. Ultimate skill Susanoo memiliki beberapa sub skill, diantaranya Stroke Acceleration, Universal Perception, Demon Lore Haki, Certain Outcome, Infinite Regeneration, Behavioral Alteration, Emptiness of Setting, Illusion Detraction, Space-Time Manipulation, dan Multidimensional Barrier. Di antara semua sub-skill itu, yang paling berbahaya adalah Certain Outcome dan Illusion Detraction. Jika kedua sub-skill itu digabungkan, maka ada kemungkinan Xion bisa membunuh Rimuru. Dengan memanfaatkan sepenuhnya kekuatannya ini, Xion seolah-olah bisa mengacaukan takdir yang harusnya terjadi. Jadi itulah Bre, alasan mengapa Xion bisa menimbulkan pukulan telak pada Darkruel kali ini.
Terutama yang berperan penting adalah Luminas. Setelah memukul Darkruel dengan pedangnya, Xion berdiri dengan bangga melihat lawannya yang cuma bisa berlutut di tanah. Tidak lupa Xion juga mengucapkan terima kasih kepada Luminas karena telah menyelamatkan hidupnya. Mendengar itu Luminas menjawab, "Kau sangat bodoh Xion, apa jadinya jika aku tadi tidak menyelamatkanmu?" Dengan entengnya Xion menjawab, "Aku selalu percaya padamu karena aku yakin kau akan menyelamatkanku Luminas sama." Mendengar hal ini Luminas hanya bisa menghela nafas kesal sambil menggelengkan kepalanya. Dengan malu-malu Luminas menyuruh Xion agar memanggilnya Luminas saja, gak usah pakai embel-embel Cuan atau sama. Namun Xion tidak peduli hal tersebut. Yang penting menurutnya adalah mulai hari ini Luminas adalah teman baiknya. Ketika mendengar hal tersebut, Luminas merespon dengan pipi memerah malu-malu seperti seorang tsundere. Melihat situasi hangat ini, Veldora mencoba berbaur dengan dua perawan di depannya. "Kuah, kuah, kuah, kuah. Itu tadi sungguh brilian Xion," ucap Veldora. Luminas pun langsung menatap dingin Veldora. "Kadal pirang, mengapa kau di sini?" Dan sekali lagi, hati Veldora hancur berkeping-keping oleh sikap dingin Luminas. Mencoba berpura-pura nggak peduli dengan ucapan Luminas, Veldora mengatakan, "Itu tentu saja aku mengkhawatirkan Xion juga Luminas Cuan." "Xion, kau benar-benar telah melampaui ekspektasiku. Aku kagum padamu." Veldora mencoba menghangatkan suasana dengan cara sambil memuji Xion. Namun Luminas memilih mengakhiri basa-basi busuk ini karena jenderal musuh yaitu Darkruel masih belum menyerah. Jadi menurut Luminas ini bukan saatnya untuk bersantai. Bukan hanya Darkruel yang mengalami keadaan sedikit terdesak. Di sisi lain, Glazor juga kesal karena pedangnya tidak bisa memberikan pukulan telak pada Albert. Seolah-olah pedangnya tumpul di hadapan Albert. Sedangkan Fen, dia mendecakkan lidahnya. Fen merasa kesulitan melawan kombinasi musuhnya yang begitu epik. Jadi, ketika serangan Adalman tidak mengenainya, titik buta Fen diincar Ultima untuk menyerangnya. Hal itu berlangsung terus-menerus, sehingga membuat Fen tidak bisa bergerak bebas. Adalman dan Ultima keduanya bagaikan memburu mangsa yang sama. Di tempat yang lain, Darkruel tertawa. "Kuah, kuah, kuah, kuah. Aku tidak menyangka akan dibuat berlutut seperti ini. Maaf Xion, aku benar-benar meremehkanmu." Sambil mengatakan itu, Darkruel berdiri kembali. Meskipun Xion berhasil mengurangi energi Darkruel secara signifikan, tapi seperti yang kita tahu, Xion tidak memberikan luka yang serius di tubuh Darkruel. Di situ Xion berkata, "Tak perlu meminta maaf. Justru aku malu karena seranganku tadi tidak bisa mengalahkanmu." Dan Darkruel kembali tertawa. "Kuah, kuah, kuah, kuah. Jangan merendah Xion. Selain Veldanava, tidak ada yang bisa membuatku berdarah seperti ini. Jadi banggalah atas pencapaianmu ini," ucap Darkruel. Darah masih mengalir dari ubun-ubun hingga ke kening Darkruel. Keganasan kekuatan Xion membuat Darkruel tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihannya. Namun gak lama haki dari Darkruel mencuat sangat besar. Perasaan menakutkan menyeliputi medan perang yang berpusat pada Darkruel. Di situ Xion dan Luminas berusaha menguatkan dirinya. Dan secara tiba-tiba terdengar tawa gembira dari Veldora. "Kuah, kuah, kuah, kuah. Bagaimanapun juga kau tetaplah Darkruel, pria yang dulunya layak kusebut rival bertarung." Dengan kata-kata ini, Veldora berjalan ke arah Xion dan mengatakan, "Xion, kau boleh beristirahat di sana karena aku akan mengalahkannya." Dan mulai detik ini, pertarungan telah mencapai puncaknya. Kini Veldora dan Darkruel saling berhadapan.